Kita langsung sapa Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam, Bro Menteri. Selamat malam dari Bitung, Oh, dari Provinsi Sulawesi Bitung. Utara. Ada pantun dari Bitung nggak? Jalan-jalan ke Likupang. Oke. Destinasi indah di Provinsi Sulut. Cakep. Ayo pariwisata kita semua jadi pemenang. Karena destinasi kita semua maut. Oke, cakep. Baik. Mas Menteri, ini akan mengurangi durasi karantina. Kita pernah 14 hari, lalu kemudian 10 hari, 7 hari, dan sekarang 3 hari. Kenapa diskon terus ini? Ya, terima kasih. Saya mungkin menangkap sedikit dari pertanyaannya berkaitan dengan pertimbangan pemerintah dalam mengurangi karantina PPLN menjadi 3 hari. Ya. Pertama, tentunya ini semua berbasis data, berbasis pendapat para ahli, para guru besar, profesor yang sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan Kementerian Kesehatan bersama dengan Satgas COVID-19 BNPB akhirnya merekomendasikan untuk mengurangi masa karantina dari 5 hari menjadi 3 hari. Dalam beberapa waktu ke depan kita juga menyiapkan regulasi surat edarannya, dan ini kita harapkan juga sesuai dengan penanganan pandemi khususnya Omikron yang saat ini sedang menghadapi peningkatan kasus, namun dari segi dampak terhadap kesehatan masyarakat baik tingkat keterisian rumah sakit dan juga tingkat gejalanya ini jauh lebih rendah dibanding oleh Delta. Oleh karena itu kita memberikan panduan bahwa sekarang selama kita sudah divaksin 2 kali dan juga bisa mengikuti program booster dengan peningkatan protokol kesehatan dan peningkatan testing dan tracing, maka kegiatan masyarakat dapat dilakukan. Okay. Nah, untuk karantina ini sendiri juga akan terus dievaluasi, dan kalau kondisi ini terus membaik maka 1 April pemerintah akan mempertimbangkan untuk menerapkan bebas karantina. Baik. Tentunya ini juga sejalan dengan penanganan pandemi kita yang sekarang oleh dunia dianggap sebagai best practice, dan sejalan juga dengan upaya kita untuk tahun 2022 ini menjadi kebangkitan ekonomi di mana akan terbuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas, serta program-program pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian. Baik. Salah satu syaratnya tadi adalah sudah lengkap vaksin, bahkan juga sudah booster. Di Jakarta banyak orang booster, tapi di daerah-daerah angka vaksinasi baru 70%. Sementara wisata kita banyak di daerah. Bagaimana kemudian mensinkronkan ini? Ya, tentunya destinasi unggulan seperti Bali, Kepri, 5 destinasi super prioritas yang ada di belakang saya ini yang terus kita genjot angka vaksinasi dan booster. Jangan lupa ada ketersediaan vaksin yang sangat mencukupi. Oleh karena itu kami dalam 2-3 minggu ke depan akan mendorong setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk melengkapi vaksin dosis 2 dan juga booster, sehingga kesiapan kita dalam menghadapi varian Omikron dan pandemi ini serta transisi menuju endemi ini akan semakin optimal. Yang kedua adalah integrasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Ini adalah salah satu aplikasi yang sangat mendapat perhatian dari dunia luar karena ini membantu kita untuk memetakan destinasi-destinasi wisata, status vaksinasi, maupun juga kepadatan dari destinasi wisata tersebut, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kuncinya, Indonesia sekarang menjadi pusat perhatian dunia, apalagi dengan adanya
MotoGP kemarin, dan alhamdulillah berlangsung dengan aman dan lancar. Kita harapkan ini membangun satu momentum optimisme, dan kita akan semakin dekat dengan kepulihan dan kebangkitan ekonomi kita. Oke, tadi Mas Menteri menyebutkan bahwa kebijakan ini didasarkan pada data. Selama 2 tahun ini, data menyebutkan setiap dibuka perjalanan, apakah itu tahun baru, apakah itu mudik lebaran, selalu ada peningkatan. Bagaimana nanti menjaga ini, bahwa kemudian ketika kita longgar, tidak ada kenaikan lagi? Untuk menjaganya perlu kebersamaan kita semua. Kita semua harus kompak agar protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan disiplin. Kami memiliki data bahwa setiap peningkatan kasus diakibatkan oleh lemahnya penanganan dan pengawasan protokol kesehatan. Sekarang penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kepatuhannya ada di tingkat 50%. Ini sudah jauh lebih rendah dibanding pada saat sehabis Delta yang angkanya mencapai 80%. Saya ingin memberikan satu pesan yang jelas dan tegas kepada masyarakat. Jika ingin berkegiatan, gunakanlah satu kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan. Lengkapi vaksinasi Anda dan sebisa mungkin berpartisipasi di program booster. Jadi kenaikan kasus harian yang sekarang sudah kita rasakan, alhamdulillah per hari ini tingkat keterisian rumah sakit bisa terjaga dan terkendali. Oleh karena itu beberapa daerah sudah mencapai puncaknya, seperti Jakarta diberitahu oleh Menteri Kesehatan sekarang sudah melewati puncaknya, tapi daerah lain untuk berhati-hati dan tetap waspada. Karena kita ingin semua saling menjaga, memastikan bahwa penanganan pandemi kita prioritaskan dan kebangkitan ekonomi kita wujudkan. Oke, 1 Maret dikurangi menjadi 3 hari dan sudah direncanakan bahwa 1 April tidak akan ada lagi karantina. Artinya optimis bahwa kemudian pelonggaran tersebut tidak akan berdampak kepada peningkatan paparan pasien COVID-19? Tentunya ini nanti akan disesuaikan dengan data-data yang kita kumpulkan, dan kita juga menyesuaikan dengan pendapat para ahli, guru-guru besar, serta penanganan pandemi baik dalam negeri maupun secara global. Kami optimis, kami terus berupaya, berikhtiar, namun nanti hasil daripada akhirnya disesuaikan dengan keadaan kondisi pandemi saat itu. Jadi seandainya memang misalnya keadaannya terus terkendali, tingkat keterisian rumah sakit juga terus membaik, oleh karena itu kami bisa memberikan panduan kepada industri dan masyarakat bahwa jika ini bisa kita patuhi bersama, maka 1 April kita bisa mempertimbangkan untuk membebaskan karantina. Oke, bagaimana kemudian meliterasi publik bahwa pelonggaran ini bukan berarti kemudian prokes menjadi longgar, sehingga kemudian ketika ada perjalanan wisata di daerah tidak kemudian orang menjadi bebas seperti dulu lagi, karena ini adalah normal baru. Mas Menteri, silakan. Saat ratas kemarin, Bapak Presiden dan kita semua di Kabinet, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, termasuk media dan seluruh pentahelix diminta untuk menggaungkan kembali kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Mungkin karantina bisa kita bebaskan, tapi untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu pasti akan terus bersama-sama kita sampai betul-betul pandemi ini berlalu. Tapi dapat kita pastikan bahwa kita akan all out, kita akan berikhtiar secara maksimal, dan kita akan pastikan peningkatan dari kepatuhan protokol kesehatan mudah-mudahan akan ada di level 80% lagi. Aplikasi Peduli Lindungi ini sekali lagi saya ingin mengingatkan semua pihak bahwa ini adalah standar baru kita berkegiatan. Marilah kita patuhi dengan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan selalu check in di
di tempat-tempat yang kita kunjungi dalam kita berkegiatan. Oke. Saya yakin lapangan kerja yang sudah tercipta tahun 2021 sekitar 700.000 lapangan kerja baru akan terus kita bangun momentumnya sehingga kepulihan ekonomi dan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja ini bisa kita rasakan juga di 2022. Oke, karena ini janjinya nanti berarti Lebaran kita bisa mudik, maka ini akan didoakan oleh umat Islam seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih iNews sudah mengundang saya malam ini. Oke, baik.